Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya guys. Oke, kali ini saya akan membuat tutorial gimana cara membuat memodif Power Safari ya guys. Karena sebelumnya saya mengupload video di Facebook ya, di grup Facebook, yaitu saya mengupload video saya waktu ngejob acara 17 Agustusan ya. Dan disitu banyak teman-teman kita yang komen ya, Mas lihat powernya seperti itu ya Mas, apa yang dimodif seperti itu ya. Jadi kalau saya menjelaskan itu susah ya guys, jadi saya perlu menjelaskannya lewat video, jadi biar lebih jelas. Kalau menjelaskannya dengan media tulisan takutnya susah dipahami ya guys. Oke, di sini ini power saya ya guys, yang buat angkat 18 in. Drivernya driver Safari. Dan ini saya modif sesuai karakter atau sesuai dengan selera saya ya guys. Nah, dirasa selera saya ada yang cocok dengan Anda ya guys. Di rumah bisa menirukan modifan saya ya guys. Ini power saya buka dulu guys. Nah, ini dalemannya ya guys. Tidak ada yang istimewa, seperti ini saja. Dan ini driver Safari. Nah, itu Safari ya guys. Nah, dan ini juga driver Safari sebelahnya ya guys. Perlu digarisbawahi ya guys, untuk daya watt itu tenaganya itu bukan dari drivernya ya guys, perlu digarisbawahi ya. Aslinya untuk daya watt itu yang paling utama adalah ini guys, power supply-nya, yaitu trafonya. Jadi meskipun driver Safari dimodif menurut Anda enak, tetapi untuk power supply-nya trafonya kecil, jangan harap bisa horek ya guys. Karena yang terpenting itu watt power itu adalah power supply ini guys. Nah, di sini saya hanya punya trafo 20 ampere ya guys. Di sini. Tar dulu guys. Ini dia. Saya hanya punya trafo 20 ampere. Nah, itu guys. Hanya punya trafo 20 ampere CT45. Dan di sini kalau dengan trafo segitu untuk angkat 18 kurang ya guys. Ya kurang nendang, wattnya pasti kecil. Jadi untuk 18 suaranya kurang antep gitu ya. Nah, jadi saya sini memaksimalkan kerja dari trafo ini, yaitu dengan mem-BTL. Jadi video kemarin YouTube itu adalah power ini dan di BTL ya guys. Karena jika tidak di BTL maka suaranya tidak akan seperti di
di Facebook yang saya upload itu ya guys. Nah, jadi perlu digarisbawahi ya, daya power watt itu bukan dari Safarinya ya guys, perlu digarisbawahi, yaitu daya watt bisa tinggi itu yaitu dari trafonya ya guys. Kalau untuk angkat speaker 18 in paling enggak minimal trafo yang 30 ampere ya guys sebenarnya ya guys, karena saya hanya punya 20 ampere, jadi saya ini memaksimalkan kerja dari trafo ini ya guys, makanya saya BTL seperti itu ya guys. Dan ini sama Safari tapi 15 ampere. Kemarin saya pakai aksesoris ini ya guys. Nah, menggunakan aksesoris ini. Oke, langsung saja apa yang saya modif ya guys. Ini saya sudah gambarkan sebelumnya. Nah, ini guys. Ini skema dari Safari ya guys. Saya ambil di Google. Skema dari Safari ini. Ini tanpa modif ini ya guys. Ini skema dari Google, saya gambar di sini, tidak ada yang dimodif, masih asli bawaannya. Dan poin-poinnya apa yang saya modif ini ya guys. Ini bisa dicatat atau bisa di screenshot. Ini yang saya modif ya guys. Yang pertama yaitu saya tap menjadi 2 tingkat. Dan yang kedua pasang trim pot ya guys. Jadi biar enak bisa mengatur DCO dan bias finalnya, jadi pakai trim pot lebih mudah ya guys. Dan yang ketiga resistor gain ya guys, diperbesar tuh bukan dibuka sidik langsung banter enggak guys, ini sebaliknya guys. Ini volume sedikit suaranya kecil ya guys. Jadi kalau volume dipolkan besar, istilahnya volume pada power ini guys. Nah, ini saya fullkan mentok sama kecil guys. Kalau dari power ke HP suaranya kecil guys. Nah, itu istilahnya gain pada power saya perbesar, tapi untuk suaranya kecil gitu ya guys. Nah, seperti itu. Dan yang keempat itu kapasitor input dan output, karakternya saya buat mid low. Jadi di sini untuk karakter mid low nya biar apa ya guys, untuk suara biar bulat gitu ya guys, istilahnya suaranya kempel padet gitu ya guys, istilahnya dep gitu loh guys, apa ya, seperti tidak ambiar gitu guys, suaranya tuh kempel gitu ya, padet dep gitu ya guys. Nah, makanya saya driver ini saya karakterkan mid low. Kalau ingin sub bisa lewat aksesoris saja ya guys. Jadi untuk karakter ini saya buat mid low. Dan kelima ini transistor fast saya double ya guys. Jadi transistor fast itu tujuan saya kasih double itu supaya drivernya itu lebih kesit gitu ya, lebih gesit lah. Nah, istilahnya lebih gesit. Nah, transistor fast ini memang saya double. Dan yang terakhir yang jelas ini di BTL ya guys. Kalau tidak di BTL pasti daya wattnya tidak akan besar ya. Kalau tidak BTL pasti tidak akan besar, karena power ini sudah saya load. Oke, lanjut guys. Jadi yang pertama saya ini TEF ya modifnya ya. Nah, TEF itu seperti ini ya guys. Siapkan transistor Toshiba ya guys. Toshiba ini serinya C5198 A1941. Dan yang ini C5198 ini bagian kolektornya menuju ke jalur positif ya guys. Dan ini 1941 ke negatif. Dan resistor TEF nya dengan ini ya guys, saya menggunakan 220 ohm 3 buah, 1 2 3 ini ya guys. Nah, cara menyambungnya ini ya guys, emitor dan emitor kita sambung dengan 220 ohm.
Dan kemudian 220 ohm ini kita seri begini, terus sambungkan lagi ke emitor dan emitor ya guys. Dan di tengah-tengah ini nanti kita sambungkan ke out speaker ya guys. Jadi yang tengah-tengah resistor ini kita sambungkan ke out speaker. Jadi seperti ini ya guys. Nah ini kan misalkan final ya guys. Nah seperti ini guys. Nah jadi ini kan bagian positif guys. Nah ini DC 30 positif. Ntar dulu saya dekatkan. Nah seperti ini ya. Misalkan ini positif, jadi kolektornya ini terhubung ke kaki kolektor sini ya guys. Ini saya tulis dulu, ini B, C, E. Nah sini B, sini C, dan sini E. Nah seperti ini ya guys. Yang ini maaf, nah ini kaki kolektornya ini akan terhubung ke sini ya guys, ke kolektor sini. Nah itu cara tefnya guys. Nah seperti ini. Dan bagian basis ini terhubung di sini ya guys. Nah begini ya guys. Nah seperti ini ya guys, basisnya terhubung ke bagian sini guys. Dan ini out speaker ini kita hubungkan yang ke tadi ya guys, bagian tengah-tengah dari ini guys. Nah seperti ini. Dan ini sama ya guys, yang ini kolektor kita hubungkan ke bagian kolektor juga ya guys. Nah ini transistor driver, ini transistor driver ya guys. Jadi kita TEF begini ya guys. Sebenarnya banyak skema untuk TEF itu banyak guys di Google. Kalau kurang jelas bisa dilihat aja di Google ya, cara TEF-nya ya. Tapi untuk sederhananya seperti ini ya guys. Nah seperti ini ya guys, bisa di pause untuk dilihat basisnya itu menuju ke emitor dari transistor driver ya guys. Emitor masuk ke sini, ini kan bagian negatif, jadi masuk ke sini negatif. Bagian positif ini masuk ke bagian positif kolektornya guys. Bisa di screenshot ya guys. Nah seperti itu ya. Ini skema dari TEF-nya ya guys, TEF-nya yang saya pakai. Hanya itu saja ya guys untuk bagian TEF. Skemanya banyak di Google, itu sama saja, cuma saya bedanya saya menggunakan resistornya itu dengan 220 ohm, 3 buah. Oke, yang pertama sudah selesai ya guys. Kemudian modif yang kedua yaitu pasang trim pot bagian DCO dan bias ya guys. Kita perlu ketahui ya guys, untuk bagian DCO yaitu ini ya guys. Nah resistor ini guys, resistor ini ya, saya centang nomor 1 2 3, ini adalah resistor DCO ya guys, 3 komponen ini. Jadi kalau DCO itu bisa tinggi bisa rendah tergantung dari ukuran power supply-nya ya guys. Nah seperti itu. Jadi power supply-nya berbeda-beda, jadi DCO-nya juga ikut berbeda karena faktor resistor ini ya guys, hambatan resistor ini. Jadi ini saya copot semua ya guys, dan saya jumper dengan resistor ukuran 30K ya guys. Jadi seperti ini. Ini saya buang semua 1 2 3 ini. Resistor 1 2 3 ini saya buang, dan ini saya kasih resistor
ukuran 30. Di sini 30K ya guys. Nah, ukuran 30K. Dan ini ke sini. Ini saya kasih trim pot, guys. Nah, di sini trim pot ya, guys. Nah, kakinya tuh ada 3 trim pot. Yang satu saya jumper ya, guys. Nah, jumper gini. Ini kaki. Ini kakinya 3. Jadi yang 2 saya jumper. Ini trim pot ya. Nah, yang satunya akan saya hubungkan ke sini. Sebelumnya ini diputus dulu ya, guys. Jalur ini. Jalur ini diputus dulu ya, guys. Jadi kaki ini terhubung ke sini. Dan yang sebelah ini akan terhubung ke sini. Nah, ini untuk DCU ya, guys. Dan untuk biasnya ini ya, guys. Untuk transistor bias saya mencopot ini ya, guys. Untuk bias ini saya copot ya, guys. Gelap, guys. Nah, ini saya copot ukuran 47 ohm ini. Saya copot dan sini saya ganti trim pot. Sama trim potnya ada 3 kaki. Yang 2 saya jumper. Dan yang satunya saya hubungkan ke kaki dioda sini. Dan yang kaki satunya saya hubungkan ke sini ya, guys. Bagian kolektor transistor fast ya, guys. Ini transistor fast TIP 41 kalau aslinya ya. Nah, ini untuk mengatur dari tegangan bias final. Jadi ini yang saya rubah. Nah, terus lanjut ketiga yaitu resistor gain ya, guys. Resistor gain ini saya perbesar. Resistor gain tuh ada 2 di sini ya, guys. Yang pertama ini nah ini pertama. Ini pertama dan yang ini kedua ya, guys. Nah, ini 2, guys. Ini resistor pertamanya, gain resistor pertama, dan ini gain resistor kedua. Yang ini, guys. Jadi untuk aslinya di sini ukurannya 39K ya. Resistor gain tuh yang mengarah ke out speaker ya. Nah, ini mengarah ke out speaker. Dan aslinya ukurannya 39K dan di sini saya menggantinya dengan 33K ya, guys. Perlu dicatat ya, guys. Di sini saya mengganti ukuran 33K. Dan untuk yang resistor gain pertama di sini saya menggantinya ukuran 1K5 ya, guys. Jadi perlu dicatat yang di sini 1K5 dan yang di sini 33K. Nah, itu nanti fungsinya kalau dibuka itu tidak langsung banter ya, guys. Buka sedikit tidak langsung banter. Karena Safari terkenal buka sidik langsung jos gitu ya, guys. Suaranya langsung banter. Nah, di sini saya memodifnya seperti itu ya. Jadi saya nanti mainnya bisa volume full. Jadi power itu saya menggunakan volume full yang di sini. Mentok. Nah, seperti itu. Dan keempat yaitu kapasitor input dan output karakter mid low. Ini ya untuk kapasitor elko ya, guys. Di sini ada elko bagian input dan di aslinya yaitu ukurannya 22 mikro. Sedangkan di sini saya ubah dengan 1 mikro ya, guys. Biar lebih enak saya di sini ya, guys, ukurannya 1 mikro bagian in. Nah, dan bagian out sini ya, guys. Tetap ya, guys, saya menggunakan 100 mikro. Nah, 100 ini out. Nah, seperti ini ya, guys, bagian
input 1 mikro dan output tetap 100 mikro. Ini input 1 mikro, output 100 mikro. Nah, saya tulis di sini juga ya guys. Resistor yang satu R1 gain itu saya menggunakan 1K5, dan resistor kedua gain kedua yang ini, nah yang ini saya menggunakan 33K. Nah seperti ini. Oh, dan ini bagian trim bias ukurannya 503 ya guys, dan trim maaf, kebalik, ini bagian DCO ukurannya 503, dan trim bias hanya 501 ya guys. 503 ini adalah 50K ya guys. 501 ini adalah 500 ohm. Gitu ya guys. Untuk bias kecil ya 500 ohm, untuk DCO yang 50K. Seperti itu. Nah, seperti itu ya guys. Ini elko bagian input dan ini elko bagian output. Ini ya guys, ini bagian input saya rubah 1 mikro, yang bagian output di sini yang mengarah ke speaker tetap 100 mikro ya guys. Nah, seperti itu. Dan transistor fast double, yaitu maaf guys, baterainya tinggal 20%. Di sini ya guys, yang kelima transistor fast di double. Transistor fast tuh yang ini ya guys. Nah, ini namanya transistor fast. Ini saya double guys. Kalau double tuh ya seperti ini guys. Tadi saya ambil contoh ya guys. Nah, seperti ini ya guys. Ini kan transistor seperti ini ya, TIP. Ini saya double kakinya seperti ini. Nah, seperti ini ya guys. Nah, emitor, kolektor dan basis gini ya guys. Seperti ini, kakinya saya double. Jadi basis ketemu basis, kolektor ketemu kolektor, emitor ketemu emitor. Seperti ini ya. Seperti ini guys. Jadi saya double gini ya. Intinya seperti ini dah, double. Nah, double basis kita sambung ke basis, kolektor, emitor. Kemudian kita pasang seperti biasanya ya guys, di skema PCB itu ya guys. Nah, seperti itu. Dan trim pot yang tadi seperti ini ya guys. Ini saya ambil tadi. Nah, ini kodenya 503. Ini untuk DCO ya. Yang kaki satu itu disambung, kan ada 3 kaki seperti ini. Nah, ini yang satu kita sambung seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Yang satu kita sambung, yang satu enggak. Dan yang untuk bias kita menggunakan saya menggunakan trim pot 501 ya. Sama kakinya ada 3, yang sini disambung gini ya, di jumper. Nah, seperti ini ya. Nah, kakinya di jumper seperti ini. Oke, sudah fast tadi ya. Kita nyampe di transistor fast di double. Kemudian terakhir BTL ya guys. Di sini saya BTL-nya bukan menggunakan resistor,
tetapi saya menggunakan IC ya guys, IC filter BTL ini ya guys. Nah di sini ya, ini adalah IC filter BTL. Beli di toko elektronik ada ya, kurang lebihnya harganya 20.000 di daerah saya ya. Di daerah saya daerah Jember. Ini daerah Jember, Jatim, Jawa Timur. Mungkin seperti itu ya, sudah saya jabarkan semua modifannya saya ya. Seperti ini sudah TEF, seperti ini tadi ya, TEF, caranya TEF. Jika belum paham bisa nyari gambarnya di Google cara TEF. Tetapi di sini saya TEF-nya resistor TEF menggunakan 220 ohm dan modif kedua yaitu pasang trim pot seperti tadi ya, trim pot bias menggunakan ukuran 501, trim pot DCO menggunakan 503. Letaknya di sini ya, untuk DCO itu di sini. Jadi resistor 1 2 3 ini kita cabut, terus kita ganti dengan ukuran 30K dan kemudian kita beri antara resistor 30K ini ke bagian emitter transistor input ya, bagian input ini. Nah kita seri seperti ini dengan trim pot. Nah ini untuk mengatur DCO dan juga untuk mengatur bias, yaitu ini ya 47 ohm. Di sini ada di seri, di sini ada 3 buah dioda dan di seri 47 ohm ini kita lepas, saya lepas dan diganti trim pot ini ya, untuk memudahkan untuk memutar-mutar untuk mengatur nilai dari bias final ya. Nah di sini. Dan yang ketiga yaitu resistor gain perbesar ini ya. Resistor gain tuh ada dua. Yang ini pertama ada sebuah elko dan kaki positif. Nah di sini ada elko bagian out ya, out ke speaker ya. Nah di sini ada resistor ukuran 220 ohm. Ini gambarnya keliru ya, nah, seperti ini ya. Nah resistornya cuma satu, kalau ukuran aslinya 220 ohm. Di sini saya ganti dengan ukuran 1x5 ya, R1 ini. Nah di sini R1 dan ini R, dan sini R2 ukuran aslinya 39K, saya berikan 33K ya guys. Resistor ini menuju ke out speaker. Jadi skemanya dilihat ya guys, karena Safari itu modelnya banyak, jadi perlu kita pahami skemanya dulu. Kalau sudah paham skema, jadi pabrikan pembuatan PCB Safari apa aja pasti paham ya. Jadi intinya seperti ini. Resistornya saya rubah, jadi saya buka siti tidak langsung jos ya, buka siti volume kecil masih, jadi buka full saya. Kalau dilihat ya, kalau saya nyetel itu bisa dilihat videonya, yaitu mixernya selalu saya full. Jadi volume di power full, volume di mixer full, jadi mutar full ya, tidak over suaranya ya. Itulah ini termasuk rahasia guys, rahasia Safari biar tidak over gitu ya guys. Nah seperti itu. Dan kelima, transistor fast di double seperti ini guys. Nah ini transistor fast di double.
Jadi kolektor, sambung kolektor, emitor, sambung emitor, basis, sambung basis. Ini fungsinya menurut saya ya guys, menurut saya pribadi fungsinya kalau saya double itu untuk nada itu tidak lebih responsif gitu ya guys. Istilahnya kalau sepeda itu digas langsung ngeng gitu ya guys. Kalau digas tuh langsung respon gitu. Nah, kalau menurut saya di double itu seperti itu. Jadi kalau musik-musik beats ya kayak musik cepat ya jeduk 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 itu ya bisa mengcover ya kalau musik-musik beat. Nah, itu menurut saya guys. Ini menurut saya seperti itu. Jadi resistor fast di double. Dan yang terakhir yaitu di BTL ya guys. Ya tentu saja di BTL guys karena saya punya trafo hanya 20 ampere saja. Jadi perlu di BTL untuk menghandle speaker 18 in RCF ya guys. Yang minim watt 1000 watt dan maksimal power yang 2000 watt itu ya guys. Jadi kalau tidak di BTL pas suaranya beda guys. Saya sudah pernah mencoba power ini di BTL dan tidak BTL. Dan namanya BTL pasti panas ya guys. Jadi tidak usah apa ya, wow nanti panas ya apa ya, kita harus mengakalinya ya guys. Mengakalinya biar tidak terlalu panas. Ini kita beli pendingin ukuran 3U. Pendingin model bell up ya guys. Di sini ada dua biji. Dan si driver 1 saya menggunakan 4 set final sunken ya guys. Yang sebelah kanan 4 set final sunken juga. Jadi 4 set menggunakan heatsink model bell up super tebal, super dingin ya guys. Dan ini kipas AC supaya lebih maksimal lagi. Dan maaf ya guys, di sini ada kerucil guys, mulai datang si kerucil di sini ya guys. Nah, dari mana tadi? Oh ini guys, kipas. Saya menggunakan kipas AC double. Kemudian sini saya menambah kipas DC guys, di sini 2 biji. Dan menggunakan supply 3 ampere trafo lainnya guys. Tidak jadikan satu dengan ini. Kalau ini saya mengambil ekstra dari trafo utama ini yang 20 ampere, ambil ekstra. Nah, seperti itu reviewnya guys. Ini yang kemarin power saya upload di Facebook ya guys. Yang bertanya mungkin bisa disimak video ini, mungkin hanya itu. Oke, saya buka dulu ini ya guys, biar kelihatan dari drivernya. Oke, saya buka dulu. Guys, sudah saya buka seperti ini. Saya buka sebelah ya guys, karena ini saya BTL ya. Jadi kalau BTL tuh kanan kiri harus sama ya, modifannya harus sama. Jadi ini saya buka salah satu. Nah, seperti ini. Ini ya. Modif pertama yaitu TEF ya, dan ini ya transistor TEF nya ini ya. Ini nah 2 biji ini Toshiba C5198 dan pasangannya A1941 ini ya guys. Dan resistor TEF nya seperti ini yang sudah saya gambarkan tadi. Nah, yang ini emitor, yang ini di seri menuju ke emitor, dan ini outnya ya guys, yang seperti tadi saya gambar. Mana ya guys? Oh ini gambarnya guys. Nah seperti ini tadi ya. Nah yang ini 220 ini yang ini ya guys. Nah yang ini, dan yang 220 ini terhubung, tengah-tengahnya terhubung out speaker yang ini ya guys. Nah yang ini out speaker ini. Dan kedua pasang trim pot DCO nya ini ya guys. Ini trim pot DCO. Nah ini guys, kita dulu. Nah ini guys,
Ini tripod DCO, ukurannya 503 ya. Belum bisa fokus kamera saya. Maklum menggunakan HP jelek ya guys. Yang penting penjelasannya jelas ya guys. Kalau belum jelas bisa ditanyakan. Susah fokus ya guys. Pokoknya ini tripod DCO dan ini tripod dari bias. Nah di sini ya guys. Nah ini tripod dari bias. Di sini cuacanya agak mendung guys. Nah ini guys, ini di depan rumah saya guys. Ini ya. Nah ini untuk bias. Ini 501. Seperti tadi saya copot resistor yang 390 ohm tadi ya ini. Dan yang ketiga yaitu resistor gain perbesar. Ini ya resistor gain silau. Nah sini ya resistor gain ini yang bagian sini tadi. Nah ini ya yang ini. Nah ini resistor yang nomor 1 aslinya 220. Ini saya rubah ya. Ini dia 1K5. Dan bagian output sini ya aslinya tuh 39K. Ini resistor kedua. Dan ini yang output ini saya gunakan 33K ya. Ya ini output menuju ke speaker. Nah yang ini. Kemudian ketiga 4 kapasitor input output ini ya. Nyempil sekali ya, ini input 1 mikro. Ini bagian input dan outputnya ini ya. Nah yang ini bagian outputnya ya. Untuk skema Safari yang ini ya, saya beli yang model ini soalnya skema Safari banyak di toko. Ini ya, ini bagian input outputnya ini ya. Karakter saya buat mid low. Dan yang kelima transistor fast double ini ya. Maksudnya saya double ini ya. Ini transistor fast. Nah ini transistor fast. Ini saya double. Sebelahnya ada di bawahnya ya. Karena di situ penuh. Kira-kira bisa kelihatan nggak guys? Di situ ya. Nah di situ ya guys. Semoga kelihatan ya guys. Ini ya guys, fast yang tadi di double, ini fast. Sebelahnya tak taruh di bawah sini ya guys. Basis ke basis, kolektor emitter ke emitter. Di double seperti itu ya guys. Dan yang terakhir modif BTL, yang keenam BTL. Jelas ya guys. Ini saya menggunakan filter BTL. Jadi ini di BTL ya kanan kiri ini. Supaya memaksimalkan kerja trafo ya. Sebenarnya daya watt power itu adalah trafo yang utama ya, power supply, bukan dari drivernya ya guys. Nah, seperti itu saja ya guys. Mungkin itu saja tutorial modif driver Safari punya saya ya, yang kemarin saya upload di Facebook, grup Facebook. Nah banyak ada yang bertanya gitu apa modifannya ya, seperti ini ya power saya ya. Ini power mono ya, bukan stereo. Jadi outputnya ini hanya satu karena saya punya trafo 20 ampere. Hanya mengangkat speaker 18 in RCF 2 biji ya. Jadi power 20 ampere ini hanya mengangkat 20
mengangkat 2 biji speaker RCF yang minim 1000 watt power ya. Mungkin itu saja tutorialnya ya guys. Jika ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di kolom komentar ya guys. Dan modifannya ya hanya ini saja ya guys. Ini bisa difoto seperti ini, bisa difoto. Trim potnya bias, ukurannya segini. Resistor gain seperti ini, R1 seperti ini ya. Jangan lupa jangan sampai kebalik R1 R2 anunya ini R2, jangan sampai terbalik. Dan inputnya itu 1 mikro, outnya 100 mikro seperti itu ya, fast double. Nah seperti itu cuma. Oke, klik tombol like, subscribe-nya jika video ini bermanfaat ya guys. Sekian dulu dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.